Salve. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan syukur pada Tuhan karena kita boleh dikumpulkan di tempat ini. Kami keluarga yang ditinggalkan merasakan suatu penghiburan, suatu kekuatan yang tak terkira dari dukungan kehadiran Bapak Mama yang hadir di sini. Yang terhormat Kepala Pemerintahan Desa Tes atau yang diwakili oleh Ketua BPD bersama jajarannya, tokoh agama, dalam hal ini Ketua Lingkungan, dan juga sudah merekomendasikan Bapak Clemens untuk memimpin kita dalam ibadat penguburan tadi. Dan juga yang tak kami lupakan, para pihak penjaga keamanan yang tadi kami lihat dan sampai saat ini masih ada. MC tadi dikasih waktu lahir di Tes pada tahun 1946. Ia tidak bersekolah, namun dalam perjalanannya ia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Akhirnya dikenal oleh bapak kami dan dipersunting. Ia menikah di sekitar tahun 1963 atau 62, kalau salah mohon dimaafkan. Mama kami menikah dengan bapak kami, Bapak Albertus Tepi, dan setelah 1 tahun atau 2 tahun perjalanan pernikahan mereka, lahirlah anak pertama, yaitu Teresia Tani. Teresia Tani menikah dengan Bapak Leonardus Liu. Mereka dikaruniai anak Melki Liu, menikah Godeliva Abi, dan dikaruniai anak Rifan Liu dan Rehan Liu. Anak kedua dari anak pertama adalah Jeffrey Liu, menikah dengan Ria Liu, anaknya Nona Liu dan Rain Liu. Anak ketiga dari anak pertama Dus Liu, menikah Rina Anunut, sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak buah cinta mereka, namun kami berharap semoga secepatnya. Anak keempat dari anak pertama Egen Liu, menikah Ani Biam Nasi, anak Romario Liu. Anak kelima Oktoliu, status lajang. Dan yang keenam adalah Nona Liu almarhum. Anak kedua adik dari Teresia Tani, Bapak Andreas Tani, menikah Yulita Keke. Anak pertama Silda Tani, menikah Alotaek. Anak Chelsea Taboy, Rinyo Taboy almarhum. Rini Taboy, Rinyo Taboy menggantikan Rinyo Taboy yang almarhum tadi, dan Randy Taboy almarhum lagi. Anak yang ketiga, anak kedua dari anak kedua Bapak Andreas Tani, anak Risto Tani, menikah Mei Halek, anak Princess Tani. Anak ketiga dari Bapak Andreas Tani, Lori Tani, menikah Aje Dokarmo. Anak Brian Dokarmo, Rizal Dokarmo, dan Eyang Dokarmo. Anak keempat Bapak Andreas Tani, Oscar Tani, lajang, Angki Tani, lajang, Rio Tani, dan Putra Tani. Anak ketiga Tanta Miatani, menikah Minggu Selan. Cucu Mega Selan, menikah Silver Nule, anak Tiano Nule almarhum.
Anak kedua Tante Miatani, Surya Selan, berikut Madi Selan, Wares Selan, Christian Selan, dan Oliver Selan. Berikut anak keempat Tante Sintatani, menikah Bapak Ambros Eko, anak Randi Eko, Rudi Eko, Ria Eko, Robi Eko, dan Aldino Eko. Anak kelima Tanta Ida Rosatani, menikah Goris Siki, anak Santi Siki, Algo Siki, Vegi Siki, dan Tania Siki. Anak keenam Tarsisius Tani, menikah Crispina Nule, anak Yanto Tani, Fendri Tani almarhum, Yosep Tani almarhum, Ista Tani, dan Onggi Tani. Anak ke-6 Agnes Tani, menikah Paulinus Taus, anak Okto Taus, Aquilina Taus, Yunita Taus, dan Yansen Taus. Anak ke-7 Eduardus Tani, menikah Neja Siki Jerolino Tani, anak Jerolino Tani dan Excel Deo Tani. Totalnya 7 orang anak dan 7 orang menantu. 8 anak. 8 orang anak, 8 orang menantu, 39 orang cucu, dan 15 orang cece. Dari rangkuman riwayat hidup yang ada, dapat disimpulkan mama kami adalah mama yang sukses memerankan perannya sebagai seorang ibu, di mana dari ke-8 orang anak yang ada, semuanya masih sehat sampai pada saat ini. Satu kebahagiaan yang sangat besar bagi kami, satu kebanggaan yang tak terkira. Mama kami mengajarkan kami suatu cinta kasih dan perhatian, sehingga ke-8 orang anak ini masih tetap ada sampai pada saat ini. Yang berikutnya, mama kami adalah orang yang kuat. Mengapa saya katakan mama adalah yang kuat? Itu dibuktikan dengan riwayat sakit dari mama kami. Selama hidupnya, mama tidak pernah sakit, tidak pernah dirawat di rumah sakit. Dan itu berawal di tanggal 28 April tahun 2012, bertepatan dengan cucu terbesar dari mama dan bapak, yaitu anak Silda Tani menikah besoknya tanggal 29. Hari ini mama harus dilarikan ke rumah sakit umum, divonis dengan MAH kronis. Jadi waktu itu mama sempat muntah darah dan dirawat di rumah sakit. Itu adalah kali pertama mama harus dirawat di rumah sakit. Kemudian mama dinyatakan sembuh dan dipulangkan. Dari 2012 sampai 2014, puji Tuhan mama tetap sehat. Sehingga di bulan Juli tahun 2014, mama pergi mengunjungi anak-anaknya, Tanta Sinta dan Tanta Mia. Didahului dari Tanta Mia, kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Tanta Sinta di Kalimantan. Namun mama belum harus pulang, tetapi di bulan Januari tahun 2015, mama lemas, pucat, dan sakit. Akhirnya mama harus mengakhiri liburan dari Kalimantan kembali ke Kupang. Sesampainya di Kupang, kebetulan anak bungsu dari mama kita, Bapak Eduardus Tani, bekerja di rumah sakit umum, memeriksakan darah, mencoba mencari tahu kenapa mama sampai seperti ini.
dan hasilnya mama kekurangan hemoglobin atau istilahnya HB, itu adalah sel pengikat darah. Jadi kalau itu hemoglobin misalnya sangat drop, kita bisa langsung meninggal. Jadi normalnya adalah 11, mama hemoglobinnya adalah 4,6. Dengan terpaksa mama dirawat dulu di Kupang selama 1 minggu, diberikan donor darah 2 kantong, 2 bag, sehingga mama sehat kembali dan mama meneruskan perjalanannya ke kampung menemui bapak. Di akhir tahun 2016 kami berharapnya mama kembali sehat-sehat saja, tetapi mama mulai mengalami osteoporosis, mungkin masih tahap awal. Jadi mama masih bisa berjalan memakai tongkat. Karena di tahun 2016 itu pula dalam keadaan sehat, yang sakit, yang tadi saya katakan bahwa mama adalah orang yang kuat, ia masih menjalankan satu ritual adat. Istilahnya dalam bahasa Dawan, tistua untuk Tantasia. Itu mama sudah memegang tongkat, namun dia tetap menghimpun kami untuk melaksanakan ritual adat tersebut. Berbagai upaya kami lakukan untuk mama bisa berjalan lagi, tetapi ternyata tidak direstui Tuhan. Kita berencana, tetapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya karena terjatuh di pertengahan tahun 2018, mama tidak bisa berjalan lagi sama sekali. Setelah mama tidak bisa berjalan beberapa waktu, kami mencoba membawa ke Kupang untuk dicari tahu, diperiksa. Mama divonis osteoporosis, yaitu sakit tulang, dan dokter menyarankan untuk melakukan donor sumsum tulang. Itu hanya bisa dilakukan di Jawa, sementara untuk negara Indonesia bagian timur bisanya di Sulawesi. Kami semua sepakat untuk mama bisa ke sana, tetapi mama bersikeras mama tidak mau lagi. Mama berpikiran banyak, dia tidak mau sama sekali. Akhirnya mama kembali ke kampung, dan kesehariannya karena anak-anaknya semua sudah memiliki keluarga. Di sini kami mau meminta maaf juga kepada mama, karena kami melupakan mama. Kami sangat jauh dan memiliki kesibukan masing-masing. Akhirnya mama, kami mau jujur, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada kami anak-anak. Melihat kondisi itu di bulan November, Tante Sinta kesini bulan November kemarin 2020, karena mama sudah kelihatan pucat, karena kesehariannya selalu di dalam rumah, mungkin tidak mendapat udara atau kurang mendapatkan vitamin dari matahari, vitamin D. Akhirnya Tante Sinta kesini berniat membeli dan terrealisasi memberikan sebuah kursi roda. Dan di hari pertama mama dikeluarkan di luar, mama langsung segar. Kami sudah bahagia mendapatkan titik terang, berarti memang mama harus berat biar bisa lebih panjang umurnya lagi. Meskipun di kursi roda, tetapi kami masih sering mendapatkan kabar bahwa anak-anak kembalilah ke sini sesekali menjenguk mama, atau mama butuh apa atau butuh apa. Kami masih mendengarkan kabar-kabar itu. Tapi akhirnya di tanggal 30 Januari kemarin mama drop cuman 1 hari. Mungkin Tuhan tidak mau memperpanjang penderitaan mama lagi. Akhirnya di tanggal 29 sekitaran jam 7 mama muntah lagi.
Dan di situ mama muntah darah dan keadaannya sudah mulai menurun, istilahnya drop di tanggal 30. Besoknya tanggal 31, dan saat itu juga dikabarkan kepada anak-anak untuk memberitahukan kondisi mama, dan anak-anak mungkin mengalami ikatan batin atau bagaimana, langsung semua mempersiapkan segala sesuatu untuk harus ke sini. Harapan kami kemarin saat mendapatkan kabar kami ke sini masih bisa menolong mama, tetapi Tuhan berkata lain. Belum ada satu anak pun yang tinggalnya di luar jauh. Sampai ke sini mama sudah menghembuskan napasnya di tanggal 31 Januari, tepatnya jam 11.45 malam. Dalam kehidupan keluarga besar dan lingkungan sekitar, saya juga hanya mendengarkan cerita-cerita, karena saya pun belum terlalu lama mengenal mama. Mama adalah orang yang sangat baik. Rumahnya tidak pernah kosong. Seluruh keluarga selalu mengunjungi kapanpun itu. Dia tidak pernah menolak apapun atau siapapun yang mau berkunjung ataupun datang. Itu dibuktikan hari ini kita semua yang turut merasakan kebaikan mama hadir di tempat ini untuk mendoakan keselamatan dan kebahagiaan mama di surga yang abadi. Dari tempat ini juga saya minta kerelaan hati, keikhlasan hati dari Bapak Ibu yang ada di sini untuk memaafkan segala kekilafan mama apabila di kemarin-kemarin tutur kata, tindakan dan perbuatan mama menyakiti hati Bapak Ibu, saudara-saudara. Semua anak-anak mohon maaf, kiranya mama memaafkan kami agar kehidupan kami selanjutnya boleh diberkati. Jadilah penyambung dari segala harapan, segala cita-cita kami. Sampaikanlah permohonan kami kepada Tuhan, biarlah kami pun boleh hidup sesuai dengan panutan, sesuai dengan ajaran yang telah mama berikan. Di tempat yang terakhir, saya mewakili keluarga besar mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa Tes maupun desa Napan yang telah membantu melancarkan segala situasi kedukaan kami hingga pada sore hari ini, dan juga kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, sahabat kenalan, kerabat handai tolan, khususnya warga RT 4 Desa Tes yang selama beberapa hari dan beberapa malam ini, selama kami berkabung di rumah duka, sudah membantu kami melancarkan segala sesuatunya, baik itu mempersiapkan tempat peristirahatan mama maupun segala konsumsi, tenda, pembuatan tenda, dan hal-hal lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Akhirnya mama selamat jalan sampai berjumpa lagi di Yerusalem yang baru. Kami semua mencintaimu. Terima kasih.